Jadi kalau Bang Faruk mau, ayo kita bahas tema Isa dan Yesus sekarang. Paling 1 jam aku bisanya gimana? Oh, oke. Coba ya. Saya cross check dulu. Kayaknya saya tidak ada ngomong tadi Yesus itu tidak disalibkan. Ada tadi Bang Faruk, makanya Tidak. naik ke atas. Ada. Tidak. Bahkan saya tidak pernah berbicara di setiap live saya Yesus itu tidak dilahirkan. Yesus Saya itu, lebih tertarik sebentar. mengkaji Yesus itu apakah Yesus itu disalibkan, pernah tapi tidak dilahirkan. mati. Yesus itu tidak Pernah dilahirkan. Sebentar, yang Saya Bang Faruk teman-teman di sampaikan bawah, tadi, kalau udah sebentar biasa ya. nonton Komal Bang Faruk, saya selalu membawa narasi apakah Yesus itu pernah dilahirkan. Karena saya pribadi, ya saya pribadi nih ya, Betul. nggak percaya dia pernah dilahirkan. Bagaimana saya percaya dia disalibkan? Sebentar Bang Faruk, ini ya, Bang Faruk tadi benar ngomong, dia itu disalibkan tapi tidak mati. Gak ada saya ngomong Ada dia tadi disalibkan Bang tapi Faruk, nggak mati. makanya aku Nggak naik ada ke loh. atas. Makanya aku naik ke atas tadi. Ya udah, sekarang kita. Nggak ada, saya nggak pernah sekarang kita ngomong bahas- Yesus itu disalibkan dan nggak Oke, ngetong, kalau nggak Bang pernah Faruk ada. mau terima tawaran saya, kita bahas Isa dan Yesus gimana? Boleh, silakan. Oke. Siapa duluan? Bang Faruk. Bang Faruk judulnya buang aja. Nggak usah gini aja udah gini. Ya, Oke, silakan. berapa menit Bang Faruk? Enak pakai waktu. Berapa menit? Iya, silakan Ya. itu Esti sebagai moderator silakan. Berapa menit? Kita 55 3 menit menit. cukup. Tiga gara-gara wajib tiga. Tiga nggak Tiga. puas. Iya, Ada 5 menit lama aja. kali kok 5. 5 menit. 5 menit udah 5 menit. Tap layar Kan teman-teman. baluap ya. lama-lama ya. Oh ya. Lama-lama ngajak ribut baluap ini. Enggak apa-apa teman-teman. Awal kita pakai timer aja dulu teman-teman, enggak apa-apa. Gak Nanti apa-apa, setelah kita pakai kita timer closing. aja biar enak. Kalau TikTok kan itu timpan-timpan gitu aku nggak suka. Kurang seneng ya kalau timpan-timpan gitu nggak ada poin. Ya, setelah itu nanti kita tentukan. Silakan. Oke. Enggak apa-apa, Bang- prolog dulu, prolog kita nggak usah pakai waktu. Kan Dinda kan datang kemari. Dinda mau prolog dulu silakan. Nanti Ya, setelah 5 prolog menit nanti lah dari prolog. Kan? nggak usah, saya nggak usah prolog lagi karena sudah cukup banyak saya prolog dari awal tadi ketika saya awal live kan. Karena dia bukan awal live saya. Langsung aja kita gitu loh. Kalau mau prolog dulu silakan, tapi Oke. kalau tanpa prolog langsung kita bikin waktu ke temanya langsung silakan. Siap. Oke, aku prolog sedikit ya teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen, Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat teman-teman Muslim, selamat siang ya teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman Muslim, buat teman-teman Kristen juga, diskusi ya tetap diskusi. Ini ranah diskusi, tidak membuat kita jadi bermusuhan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Oke. Jadi aku tertarik untuk bawa tema Isa dan Yesus di dalam kedua imannya teman-teman ya. Karena apa? Tadi sebenarnya ada sedikit omongan yang aku tangkap kalau dia itu betul disalibkan tetapi tidak mati. Makanya kita mau bahas tema tentang Isa dan Yesus ya. Kalau berbicara tentang Tuhan Yesus di dalam iman kekristenan, karena ini masih opening statement, jadi saya nggak boleh nyenggol sana kemari dulu. Ayat Alkitab itu jelas menyatakan kalau Tuhan Yesus itu mati disalibkan di dalam Matius 27 ayat 27 sampai dengan 31. Di situ Tuhan Yesus disalibkan. Matius 27 ayat 35 sampai 44 Tuhan Yesus juga disalibkan. Bahkan kalau kita bicara siapa aja saksi yang melihat ketika Tuhan Yesus disalibkan, di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, Thomas memasukkan jarinya ke dalam perut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditusuk. Dan itu menjadi saksi kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Itu berbicara kalau kita mengambil sumber di dalam Alkitab. Nah sekarang kita ambil sumber-sumber di luar Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Flavius Josephus, sumber di luar kekristenan, menyatakan kalau Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan. Sumber-sumber Yahudi Rabinik menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Mara Barbar Sarapion dari Samosta menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Nanti saya tunjukkan kutipan-kutipan mereka. Lucian dari Samosta menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Cornelius Tacitus menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, datanglah Iman Bang Faruk ini menyatakan di dalam An-Nisa 157 ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Jadi saya tertarik untuk membahas antara Isa dan Yesus ini. Ya, silakan Bang Faruk. Saya rasa cukup untuk ini. Saya silakan gunakan waktunya timer. Oke, siap. Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman ya, dari kemarin sampai detik ini, saya sendiri tetap Kita berpegang langsung kepada timer nggak? langsung. Oke. Oke.
sebelum kita membahas tentang benar tidaknya penyaliban Yesus itu pernah terjadi, ada hal yang lebih penting kita kaji, ya. Dan buat teman-teman Kristen sendiri, seluruh pendeta di atas bumi ini, kaji dulu, berikan dulu edukasi kepada teman-teman Kristen yang beriman kepada imannya Kristen, ya. Ada hal yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Benarkah Yesus itu pernah dilahirkan di atas bumi ini? Karena apa saya pertanyakan ini? Kehamilan Maria itu fitnah, di mana dia hamil tanpa seorang suami. Dia hidup di tengah-tengah Yahudi, di bawah hukum Yahudi yaitu Torah, di mana di dalam kitab Ulangan 22 sudah ditentukan apa hukuman bagi wanita yang ketangkap basah melakukan perzinahan. Seorang wanita hamil tanpa seorang suami, maka sudah cukup menjadi bukti pada saat itu dari ahli-ahli Taurat menyatakan dia telah melakukan perzinahan. Silakan Dinda Oki, coba jelaskan kepada kami bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajamnya Yahudi. Jika Bible saja tidak bisa memberikan penjelasan kepada kami sebagaimana Al-Quran menjelaskan secara detail bagaimana Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Ini semua dikisahkan dalam surah Maryam, dimulai dari ayat 24. Bang Faruk ambil. Ketika Maryam mendapatkan kabar tentang kehamilannya, dia pergi ke tempat yang jauh. Saking jauhnya tempat itu dari kawanan dari Bani Israel pada saat itu, Allah tak menyebutkan di mana tempat itu, tempat melahirnya Maryam pada saat itu. Tujuan dia pergi ke tempat yang jauh supaya dia menghindari hukuman rajam pada saat itu. Karena dia tahu dia tinggal di tengah-tengah Yahudi, di mana pada saat itu hukumannya bagi wanita pezina, ya bagi pelaku zina, dia harus dilempar batu di depan rumah ayahnya sampai meninggoy. Maka dia pergi ke tempat yang jauh. Setelah sampai ke tempat yang jauh itu, ya dia melahirkan di situ. Dan di ayat 28 sampai 29 jadi kisahkan dia diperintahkan untuk kembali kepada baninya, kepada kaumnya. Akan tetapi Maryam pada saat itu bertanya, bagaimana jika mereka mempertanyakan tentang anak ini? Adek, sana dulu. Bagaimana jika mereka mempertanyakan tentang anak ini? Malaikat menyampaikan kepada Maryam, jika mereka mempertanyakan kepada anak ini, katakanlah kepada mereka kau sedang berpuasa dan menunjuklah pada anakmu. Karena memang pada saat itu syariat pada saat itu berpuasa tidak boleh ngomong. Begitu Maryam sampai kepada baninya di saat itu, di perbatasan tanah Syam, itu Bani Israel sudah menunggu beserta dengan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Terjadi mukjizat pada masa itu, di mana mukjizat ini hadir dari diri Isa ibnu Maryam. Mukjizatnya, Isa ibnu Maryam bisa berbicara dalam buayan yang tertulis dalam surah Maryam ayat 30 sampai 34. Qala inni abadullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Di ayat selanjutnya di mana Isa ibnu Maryam berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Kepadaku akan diturunkan kitab yaitu Injil dan aku akan menjadi seorang nabi. Dan selanjutnya di mana mukjizat ini menghadirkan rasa takut, gemetar di dalam hati orang-orang Yahudi yang berniat untuk merajam Maryam pada saat itu, hingga mereka tidak jadi merajam Maryam. Dan mereka meyakini ya bahwasanya hamilnya Maryam itu merupakan kekuasaan dari Allah. Kenapa begitu? Karena di dalam kisah Israiliyat pernah terjadi hal ini di antara golongan-golongan orang Yahudi yang soleh, yaitu Juraij. Juraij pun pada saat itu pernah difitnah, dia telah melakukan perzinahan kepada seorang pesundil. Hingga ketika dia hendak dirajam, dia sampaikan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, tanyakan kepada anak ini siapa yang telah menzinai ibunya. Anak itu berbicara ketika baru lahir. Dia berbicara di depan orang-orang Yahudi menyelamatkan Juraij, bahwasanya yang telah berzina kepada ibunya itu adalah seorang penggembala domba yang ada di padang rumput, bukan Juraij. Dan hasil dari kisah itu, karena mukjizat luar biasa, orang-orang pada saat itu hendak membangunkan rumah ibadah bagi Juraij yang terbuat dari emas, karena sebelumnya rumah ibadahnya Juraij sudah dihancurkan sama mereka. Ketika Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi dengan cara dia pergi meninggalkan kaumnya ke tempat yang jauh, lalu terjadi mukjizat atas anaknya. Sekarang jelaskan kepada kami Adinda Oki,
bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami. Jangan kau katakan dia dinikahi oleh Yusuf, karena tidak ada catatan dari Habis waktu, Pak Paro. Silakan lanjut. Habis. Bagus. Keren kali moderatornya ya. Habis waktu kau Paro. Keras sekali moderatornya. Oke. Silakan Kak Hesti dimulai. Udah mulai ya? Oke teman-teman, saya senang sekali ketika Bang Faruk bernarasi seperti ini. Kaji dulu, apakah benar atau tidak Yesus itu pernah lahir ke dunia. Mari kita kaji itu berdasarkan data-data di dalam Alkitab, sumber-sumber sejarah, terus catatan-catatan di luar kekristenan atau di luar Islam yang mencatat tentang sejarah ini. Itu yang bisa mengkaji kita. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Bang Faruk ya. Dan ini juga pernah saya jawab ketika Bang Faruk naik ke komal saya sebenarnya. Tapi ditanyakan lagi enggak masalah teman-teman. Ya, saya akan tunjukkan datanya karena kita akan berbicara data by data ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-1 sampai seterusnya itu menjelaskan sebenarnya ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus itu. Tapi kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta dari Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan." Ayat yang ke-24, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Poinnya ada di ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Itu datanya teman-teman. Silahkan nanti Bang Faruk tanggapi data saya. Bentar ya teman-teman ya, aku balik kamera dulu. Ya masih berapa menit waktu saya. Nah, ketika Bang Faruk mau mengkaji, seperti yang saya sampaikan tadi, Bang, ada catatan-catatan di luar kekristenan yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu pernah hadir ke dunia dan disalibkan. Flavius Josephus Tacitus menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Dan fakta-fakta sejarah yang mendukung, banyak fakta sejarah yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu pernah hadir ke dunia ini. Pertanyaan saya pada Bang Faruk, ketika Bang Faruk membawakan narasi tadi, tunjukkan historikalnya, karena terkait di dalam An-Nisa 157, Isa itu tidak disalibkan melainkan diserupakan. Hal paling mendasar ketika cerita ini sudah ada di abad pertama, Tuhan Yesus itu datang di abad pertama, terus datanglah abad ke-7 yang menyatakan ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Tunjukkan historikal Isa di dalam iman Bang Faruk, fakta sejarahnya. Hidup di abad keberapa? Tulisan-tulisan literasi Islam yang menyatakan, yang terdekat ya, jangan pakai web, saya nggak mau pakai web. Ada di abad keberapa? Tunjukkan dulu. Ini hal paling mendasar kalau kita ingin membuktikan siapa sebenarnya yang benar atau yang tidak. Tuhan Yesus atau Isa. Tunjukkan historikalnya. Isa di dalam iman Bang Faruk itu hidupnya di abad keberapa? Dan kalau memang dia tidak disalibkan, siapa yang menggantikannya, Bang? Saya minta data dan dalilnya. Sama seperti ketika saya menjawab pertanyaan Abang, saya tunjukkan di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 34. Kalau bicara kenapa Bunda Maria itu bebas dari hukum rajam, Bang Faruk sudah menjawab, karena dia menikah dengan Yusuf. Tapi Tuhan Yesus itu bukan hasil hubungan biologis antara Yusuf dan Maria, tetapi hasil dari Roh Kudus. Seperti ayat yang saya bacakan tadi di dalam Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Pertanyaan saya tolong dijawab. Tunjukkan historikalnya dulu.
kalau Isa itu benar-benar ada dan datang ke dunia ini. Hidupnya di abad keberapa? Di bawah pemerintahan siapa? Ya, karena itu hal paling mendasar. Ketika Bang Faruk membawa narasi, kaji dulu benar atau tidak Yesus ini pernah lahir ke dunia. Ya kaji dulu, Isa ini benar atau enggak pernah datang ke dunia. Historikalnya dulu sebutkan, hidupnya di abad ke berapa? Sisa berapa menit lagi waktu saya, teman-teman? Visualnya. Oke, silahkan lanjutkan. Ya, makanya terkadang teman-teman, saya itu tidak tertarik dengan PKPK. Karena begini modelnya, ditanya apa, jawabnya apa. Ya Allah ya. Makanya Oki ini, dia sudah berapa lama ikuti lintas agama, mungkin dia sampai detik ini belum pernah juga baca Bible sampai selesai. Dan dia pun tidak memahami teknik diskusi lintas agama, ya. Derajat kitab suci itu di atas segalanya, Dinda. Maka dikatakan kitab suci. Kalau saat ini kau menendang buku sejarah, kau injak buku sejarah, maka negeri ini tidak akan mempidana dirimu. Tapi jika kau menendang buku kitab suci dari agama orang, ya, kau robek kitab suci orang, ya, maka kau akan kena pidana. Ketika Al-Quran saja sudah menjelaskan dan menceritakan tentang proses kelahiran Isa ibnu Maryam, tak butuh lagi kami untuk membenarkan itu. Buku-buku sejarah yang ditulis oleh manusia dan hasil pemikiran dari manusia, Dinda. Kitab suci itu derajatnya lebih tinggi dari cerita-cerita dongeng yang dibuat oleh para ahli sejarah. Jangan kau jadikan kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah lebih tinggi derajatnya daripada Bibelmu. Quran kami sudah menjelaskan tentang proses kelahiran dia, bagaimana dia bisa lahir. Sementara kamu, Dinda, sedikit pun tidak menyentuh pertanyaanku, bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami bebas dari hukum rajam Yahudi. Malah kau bawa kisah di dalam Lukas 1 nomor 30 sampai seterusnya. Di situ dikisahkan bahwasanya Roh Kudus mendatangi Maria. Jika Roh Kudus yang kau jadikan dalil atau dasar Maria tidak dihukum rajam oleh ahli-ahli Taurat pada masa itu, kau harus tahu, Dinda, hak rajam itu di bawah tangan ahli-ahli Taurat, bukan di bawah kekuasaan dari Roh Kudus. Ahli-ahli Taurat lah yang memutuskan seseorang itu bersalah dan layak untuk dirajam, bukan Roh Kudus. Mau 1 Roh Kudus, mau 10 Roh Kudus, mau 1 juta Roh Kudus pun datang menemui Maria, itu tidak bisa menguatkan pembelaan Maria. Malah kau mau membenarkan, benar kata si Faruk, Yusuf telah menikah dengan Maria. Kasih 1 catatan dalam catatan orang-orang Yahudi, di mana wanita yang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki. Kasih catatan, wanita yang hamil tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki tanpa dijelaskan tentang kehamilannya ini. Di dalam Ulangan 22 nomor 23 kalau Bang Faruk nggak salah, dimulai dari nomor 21 saja sampai 23, ya, jika laki-laki itu mengaku telah memperkaus wanita itu, telah mengaku dia memperkaus wanita itu, maka wanita ini bebas dari hukum rajam Yahudi. Tapi yang dirajam itu adalah laki-laki yang telah memperkausnya, karena itu dilakukan atas dasar paksaan. Berarti jika memang Yusuf mengaku di hadapan ahli Taurat dia yang telah memperkaus Maria pada saat itu, dia harus dirajam dan dihukum metong pada saat itu. Dan jika kau benarkan terjadi pernikahan antara Yusuf dengan Maria, maka kau benarkan fitnahan orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu adalah anak zina. Karena hanya anak zina lah yang boleh dinikahi oleh bapak di luar nikah. Itu bukti. Jangan merengut Dinda. Ternyata ini baru ku ketahui gitu loh. Iman kalian membenarkan fitnahan yang dialami oleh Maria dan Yesus pada saat itu. Kalau kau berkata begitu, sakit kali hati Maria pada saat itu ketika dikatakan anaknya adalah anak zina dari Yusuf. Sakit kali hati Yesus pada saat itu ketika dikatakan Yesus itu adalah anak zina. Di dalam Bible dikatakan, kami bukan anak zina. Perkataan itu yang disampaikan oleh orang-orang Israel, Bani Israel pada saat itu, orang Yahudi kepada Yesus, itu mengolok-olok Yesus, mengatakan dia anak zina. Sementara
Al-Quran menjelaskan proses melahirkannya Maryam penuh dengan kemuliaan dan menjaga kehormatan Maryam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Maryam itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak ada dalam ayat di Al-Quran dikatakan sampai dengan matinya Maryam dikisahkan Maryam itu menikah dengan laki-laki lain. Tidak ada di dalam ayat Al-Quran dikatakan Maryam pada saat itu menikah dengan laki-laki lain untuk menutupi kehamilannya. Tidak ada. Tetap terjaga kemuliaan, kesucian, dan juga harga diri dari Maryam dan juga Isa ibnu Maryam itu sendiri. Silakan Dinda, kok jelas dulu gitu loh, kok fokus dulu, jangan kau bawa jangan kau jadikan roh Habis waktunya Bang Faruk. Ya silakan. Oke, silakan dimulai KST waktunya. Udah. Ya, teman-teman, inilah ya kan yang saya bilang ya, kesesatan dari cara berpikir Bang Faruk ketika dia menceritakan tentang Alkitab itu secara sembarangan, seenaknya dia. Ketika Bang Faruk menolak kalau Bunda Maria itu lahir dari Roh Kudus, lah Bang Faruk juga menolak apa yang tertulis di dalam Al-Quran Bang Faruk. Itu poin pertama. Jeder, selamat datang di kebenaran Bang Faruk. Ya, Bang Faruk menolak kalau Bunda Maria itu lahir Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Bang Faruk menolak, berarti Bang Faruk juga menolak apa yang tertulis di dalam Al-Quran Bang Faruk. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Faruk sudah saya tegaskan kenapa Bunda Maria itu terbebas dari hukum rajam, walaupun benar apa yang tertulis di dalam Ulangan 13 ayat Ulangan 22 ayat 13 sampai dengan 21 itu, dalam hukum Taurat seorang wanita melakukan perzinahan atau hamil di luar nikah dapat dirajam. Betul. Ayat yang Bang Faruk bawakan itu betul, ya. Itu sangat-sangat benar. Tapi ingat, Bunda Maria lahir dari kuasa Roh Kudus. Maka di situ ada peran ilahi di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Terus juga ada keterlibatan Allah di situ Bang Faruk. Yesaya 7 ayat 14 saya bacakan. Gini loh, pakai data gitu kan. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data Bang Faruk, ya. Bang Faruk ini tadi bilang kok kitab suci itu derajatnya lebih rendah dari buku-buku sejarah. Loh, saya tadi memberikan hal yang ringan dengan Bang Faruk. Gunakan literasi Islam yang mendukung untuk menyatakan Isa ini historikalnya hidup di abad keberapa. Tapi Bang Faruk tidak mau pakai literasi Islam. Oke, saya minta data dan dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Isa di dalam iman Bang Faruk historikalnya hidupnya di abad keberapa? Pernah datang nggak ke dunia ini? Pernah hadir nggak? Catatannya mana? Karena apa? Kalau Bang Faruk tanya Alkitab, Tuhan Yesus itu pernah hadir nggak ke dunia ini? Pernah. Alkitab menyatakan itu. Bahkan tulisan-tulisan di luar kekristenan menyatakan Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Pertanyaan saya, Isa di dalam iman Bang Faruk ini ada atau tidak? Tunjukkan saya historikalnya. Hidupnya di abad keberapa? Itu dulu. Hidupnya di abad keberapa? Bang Faruk tidak mau pakai literasi Islam, tidak masalah. Padahal saya berikan keringanan menggunakan literasi Islam. Sekarang saya minta dari Al-Quran ataupun hadis. Historikalnya Isa ini hidupnya di abad keberapa? Karena apa? Cerita tentang Bunda Maria dan Tuhan Yesus itu ada di abad pertama. Nah, ini datang abad ke-7 menceritakan tentang Isa yang berbeda. Maka kita harus samakan dulu hal paling mendasarnya. Pernah lahir nggak sih Isa ini? Pernah datang nggak sih Isa ini? Melalui apa? Historikalnya Bang Faruk. Saya sudah jawab pertanyaan Bang Faruk pakai data dan dalil seperti yang saya bacakan tadi Yesaya. Bang Faruk jawab dong pakai data, gunakan hadis dan Al-Quran. Ya Bang Faruk ya. Enak itu diskusi pakai data. Tunjukkan Bang Faruk kalau Isa Bang Faruk ini benar-benar pernah hadir ke dunia ini. Mana datanya, historikalnya? Jangan-jangan tidak pernah datang karena tidak pernah ada catatan sejarah yang mencatat itu. Bahkan saya berani
Saya berani tantang Bang Faruk, tunjukkan di dalam hadis ataupun Al-Quran yang menceritakan historical Isa itu hidupnya di abad keberapa. Pasti nggak ada. Coba, dari mana kita tahu kebenarannya? Kalau itu tidak diceritakan hidupnya di abad keberapa, terus tidak ada sejarawan yang menceritakan tentang itu, seperti apa kita tahu kebenarannya, Bang Faruk? Makanya Alkitab menceritakan kebenaran, dikonfirmasi lagi, dibenarkan lagi oleh catatan-catatan di luar Alkitab yang menuliskan kalau Yesus itu pernah hadir ke dunia ini. Tacitus Josephus Papius mencatat tentang Tuhan Yesus pernah datang ke dunia ini. Pertanyaan saya, jangan sampai saya ulang-ulang terus pertanyaan saya, tolong dijawab tandaku yang terhormat. Historikalnya Isa di dalam iman Bang Faruk itu hidupnya Habis di waktunya. abad keberapa? Silakan, terima kasih teman. Ya, Akan Bang Faruk. teman-teman bisa menyaksikan sendiri Sebentar ya. Bang Faruk, maaf ya, jangan dimulai dulu. Mungkin moderator kalau udah 1 menit terakhir diingatkan ya, karena nggak kelihatan itu waktunya aku. Oke. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi teman-teman bisa menyaksikan ya, nggak nyambungnya. Oke, ini ketika berdiskusi, dia meminta sesuatu yang memang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran kami itu bukan buku sejarah seperti Bibel. Ya kan, bukan karangan manusia. Pada mulanya, di waktu itu, di musim semi, di musim panas, di musim dingin gitu. Tapi Al-Quran kami sudah menjelaskan bagaimana Isa ibnu Maryam itu bebas dari hukum rajam Yahudi. Kenapa itu dikisahkan dalam surah Maryam ayat 24 sampai 34? Karena orang-orang pada masa itu akan bertanya, bagaimana nih Maryam yang hidup di tengah-tengah Yahudi bebas dari hukum rajam Yahudi sementara dia hamil tanpa seorang suami? Ini ketika aku kembalikan pertanyaan itu kepada kau, aku minta kau senggol sedikit saja dalam Bibel kau. Bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi? Maka malahan kau bawa-bawa Roh Kudus. Berkali-kali ku bilang, hak veto dari rajam itu di tangan dari ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu, bukan berada di tangannya Roh Kudus. Kalaulah memang kau membawa dalil Roh Kudusmu itu sebagai pembela dari Maria yang hamil tanpa seorang suami, seharusnya Roh Kudus itu mendatangi ahli-ahli Taurat, bukan mendatangi Maria. Bahkan bukan mendatangi Yusuf yang tertulis dalam Matius 1 nomor 19. Ngapain Roh Kudus buang-buang waktu datangi Yusuf? Sementara keputusan rajam bukan ada di tangan Yusuf. Keputusan rajam itu ada di tangan ahli-ahli Taurat. Disitulah letak gabrulnya Bibel kalian itu. Ketika dibawa, diselidiki dengan akal, kontradiksi dengan akal. Contoh, ketika ini analogi, ketika seseorang melakukan kesalahan di Indonesia ini, kejadian misalkan kehamilan itu di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini seperti hukum Yahudi yaitu rajam. Kalau memang perempuan itu mau bebas dari hukum rajam, jika memang itu kehendak dari Tuhanmu dalam bentuk Roh Kudus menyampaikan kepada wanita itu, harusnya Roh Kudus itu mendatangi Bapak Presiden, bukan mendatangi Kepling. Ngapain pula Roh Kudus datangin Kepling ataupun datangin RW, ngapain? Sementara yang jadi hakim adalah presiden. Dia yang menentukan layak atau tidak orang ini dihukum rajam, malah datang sama Kepling. Mau sampai koyak pun mulut Kepling itu mengatakan, Roh Kudus datang kepadaku tadi malam, mengatakan bahwasanya wanita ini hamil dari Roh Kudus. Nggak percaya Bapak Presiden, nggak percaya. Harusnya yang diyakini itu adalah ahli-ahli Taurat. Begitulah luar biasanya Al-Quran ini memang benar-benar datangnya dari Allah. Ketika dia menyampaikan yang diserang dulu, yang diserang oleh Allah, yang diserang oleh kisah dalam Al-Quran itu adalah ahli-ahli Taurat pada masa itu. Kenapa? Karena kisah Isa ibnu Maryam bisa berbicara dalam buayan, itu kisah itu pernah terjadi di antara golongan orang-orang soleh dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Yahudi. Yang tertulis kisah itu dalam kitab Israiliyatnya Yahudi. Itu kisah itu terjadi pada diri Juraij yang dia difitnah pada saat itu oleh orang-orang Yahudi, dan juga wanita pezina itu telah melakukan hubungan zinoi kepada wanita pesundil. Tolong lo adikku. Waktu 1 menit lagi ya. Iya, tolonglah adikku, ya.
adik Okia, kalau kau nggak sanggup lagi, ya kan, coba kau telepon pendeta, kau telepon ahli-ahli Bibel, atau kau kuliti dulu sampul-sampul Bibel itu. Mana tahu di dalam sampul-sampul itu ada tulisannya, penjelasannya. Karena memang dulu waktu aku baca Bibel, sampulnya yang nggak aku belah, memang nggak aku belah sampulnya. Karena aku yakin di dalam sampul-sampul Bibel itu nggak ada lagi tulisan. Mana tahu aku salah ya. Di dalam sampul itu ada tulisannya. Mana tahu. Karena kau sudah membenarkan dalam kitab Ulangan 22, Maria harusnya dihukum rajam, lempar batu sampai mati. Jika dia dilempar batu sampai meninggal, Waktu 20 Yesus mana sempat detik lagi. lahir. Ngapain kau berceritakan Yesus punya mukjizat, Yesus mati di kayu salib, sementara Bibelmu tak mampu menjelaskan bagaimana ibunya Yesus bebas dari hukum rajam Yahudi. Jadi jika memang benar Maria pada saat itu hamil, maka harusnya Maria sudah dirajam, dilempar batu sampai meninggal. Jika dia dilempar batu sampai meninggal, maka Waktu Yesus tak habis. pernah lahir, Dinda. Bang Faru, waktunya habis. Lanjut. Ya, lanjut Bang Faruk digaskan ya teman-teman ya. Oke, ya teman-teman, berulang kali Bang Faruk ya, Bang Faruk ini tidak menerima kalau Bunda Maria itu lahir dari Roh Kudus. Ini loh Bang Faruk, tunjukkan data dari tadi, jangan asumsi liar ya Bang Faruk ya. Tunjukkan data. Kalau Bang Faruk menolak Bunda Maria itu lahir dari Roh Kudus, Bang Faruk sedang menolak Ali Imran yang ke 45 ini yang menyatakan, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, Bang Faruk dari tadi tidak menerima kalau Bunda Maria itu lahir dari Roh Kudus. Bahkan saya bawakan di dalam kitab Yesaya, saya tunjukkan datanya yang valid di dalam kitab kami. Itu Bang Faruk sedang menolak apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Wah, bahaya Bang Faruk ini ya, bahaya. Itu padahal jelas-jelas di dalam Ali Imran 45 itu menyatakan demikian Bang Faruk. Terus berkali-kali saya jelaskan Bang Faruk, betul di dalam ulangan itu Bang Faruk, Ulangan 22 ayat 13 sampai 21, wanita yang mengandung di luar pernikahan itu dihukum rajam. Betul itu Bang Faruk, tidak ada yang menyalahkan untuk narasi itu Bang Faruk, betul. Tetapi ingat, Bunda Maria itu lahir dari kuasa Roh Kudus seperti data yang saya sampaikan di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bang Faruk, itu data yang saya bacakan panjang tadi dengan Bang Faruk. Nah, kenapa Bunda Maria itu terbebas dari hukum rajam? Itu ada keterlibatan ilahi juga di situ. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Terus di dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Itu data yang menyebabkan Bunda Maria itu terbebas dari hukum rajam. Karena Bunda Maria itu lahir bukan melalui hubungan biologis, tetapi lahir dari Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus Bang Faruk. Ya, jadi itu data Bang Faruk untuk menjangga apa yang menjadi narasi Bang Faruk. Nah, kita fokus. Ini kebiasaannya teman-temannya. Kalau ditanya tentang Al-Qur'annya, selalu bilang, Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah. Langsung ngelesnya ke situ. Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah. Makanya saya gunakan, saya minta melalui hadis dan literasi Islam yang mendukung Isa itu hidupnya di abad keberapa. Giliran literasi Islam saya minta dibilangnya apa? Masa lebih percaya sama literasi dibandingkan kitab suci? Bang Faruk, Isa di dalam iman Bang Faruk ini tidak Bang Faruk senggol sama sekali, sedikit pun tidak Bang Faruk senggol. Hidupnya di abad keberapa? Cerita dari mana ini Isa? Seperti yang saya sampaikan, Alkitab itu aja di abad pertama, cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Lahir, datang di abad ke-7, menceritakan Isa itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Tunggu dulu, buktikan dulu historikalnya. Mampu atau tidak? Kalau tidak mampu, biar saya bantu untuk menunjukkannya. Karena ada di dalam tafsir Bang Faruk. Jawab Bang Faruk, historikalnya Isa di dalam iman Bang Faruk itu hidupnya di abad keberapa? Saya sudah jawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Tapi Bang Faruk tidak menyenggol sedikit pun yang menjadi pertanyaan saya.
Bahkan di debater-debater lain tidak pernah mau menjawab ini. Historikalnya adanya di abad keberapa? Ayolah pakai data Bang Faruk. Dari tadi saya bacakan data, bahkan saya bacakan ukuran Bang Faruk sendiri. Tunjukkanlah datanya. Waktu Isa itu 1 hidupnya menit di abad lagi ya, keberapa? oke. Oke, siap. Isa itu hidupnya di abad keberapa Bang Faruk? Historikal itu hal paling mendasar. Kalau Bang Faruk ingin menyatakan Alkitab ini salah, apakah cerita Isa ini benar-benar ada? Itu hal paling mendasar Bang Faruk. Seperti yang Bang Faruk bawakan, hal paling mendasar itu apakah Tuhan Yesus ini pernah datang ke dunia atau tidak? Saya buktikan itu. Sekarang Bang Faruk jawab, Isa itu hidupnya di abad keberapa? Karena ada waktu 18 menit lagi. 18 menit lagi nih, akan dari awal saya udah ngomong 1 jam ya teman-teman ya. Karena saya harus keluar habis ini untuk persiapan saya berangkat besok. Silakan Bang Faruk. Bang Faruk sampaikan Isa itu hidupnya di abad keberapa? Tolong data dan dalilnya. Bang Faruk ya, saya tidak akan lari ke sana kemari. Karena saya sudah menjelaskan apa yang Bang Faruk tanyakan terhadap saya. Saya rasa cukup, Bunda Esti langsung dilempar ke Bang Faruk aja. Waktu memang sudah habis. Oke, lanjut. Oke, mempersingkat Lanjut, waktu ya. Jadi gini ya, adik Oki ya. Modal atau dasar dari diskusi itu adalah kejujuran. Kalau aku mengikuti framingmu, narasimu, maka yang ada kau nanya-nanya terus nanti sama aku. Iya kan? Bertanya aja kau nanti sepanjang ini. Setelah nanti ku jawab itu, data memang di dalam Al-Quran tidak dikatakan di abad berapa Isa ibnu Maryam itu dilahir, apa Isa ibnu Maryam itu lahir, tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada korelasinya itu dengan iman Islam, nggak ada. Poinnya Quran membuktikan, karena poin di situ bukan tentang kapan dia lahir, bukan tentang di mana tempat dia lahir. Poin yang terpenting yang bisa membungkam mulut dari para Yahudi, bagaimana Maryam bisa melahirkan dan bebas dari hukum rajam Yahudi, itu poinnya. Karena Al-Quran itu bukan omon-omon menceritakan hal yang tak penting, sampai pesundil pun diceritakan, sampai tentang perempuan bersundil dibebaskan pun diceritakan, cerita tentang kotoran manusia yang sudah kering dibakar pun diceritakan. Ngapain? Cerita tentang orang mandi-mandi di sungai pun diceritakan, sampai cerita orang ngintip orang mandi pun diceritakan. Ngapain? Quran nggak kayak gitu. Apa korelasinya bagi imanmu diceritakan orang ngintip, apa laki-laki ngintip orang mandi? Apa jadi korelasinya? Nggak ada manfaatnya itu. Tapi Quran itu benar dalam surah Al-Maidah 48. Dia adalah hakim dari kitab-kitab terdahulu. Hakimnya dia dari kitab-kitab terdahulu. Ketika dia menyampaikan informasi itu adalah informasi yang vital. Vitalnya dari kisah Maryam ini, bagaimana dia bebas dari hukum rajam Yahudi, itu vitalnya. Segini tebalnya Bibelmu, yang diceritakan tentang apa? Tentang pesundil masuk surga, berantem di surga melawan naga. Marilah kita memuaskan birihi karena suamiku tidak di rumah. Ngapain? Itu ngapain diceritakan? Ketika waktu menceritakan tentang waktu penyaliban pun kira-kira pukul 2:30 sore, kira-kira jam 2 siang, jam 12 siang. Ngapain? Ayo Dinda, kau jujurlah ya. Hak veto dari keputusan rajam itu berada di tangan ahli-ahli Taurat. Sebelum kita melangkah tentang kapan Isa itu lahir, kapan Yesus itu lahir, buktikan dulu dia bebas dari hukum rajam Yahudi Maria tadi. Karena hukum rajam itu berada di tangannya ahli Taurat. Dia yang memutuskan. Nggak pengaruh mau 1 Roh Kudus, mau 1 juta Roh Kudus, mau 1 miliar Roh Kudus pun mendatangi Maria dan Yusuf, itu tidak akan bisa merubah keputusan ahli Taurat untuk merajam Maria pada saat itu. Jika memang dia bebas dari hukum rajam, ya, berita yang paling terima oleh akal, coba kau sebutkan dalam Biblemu, adakah dikisahkan Roh Kudus itu mendatangi ahli-ahli Taurat? Adakah? Nggak ada. Udah ku baca Bibel sampai habis, kulitnya aja yang belum kubelah itu, nggak ada tulisannya. Tidak ada datanya Roh Kudus mendatangi ahli Taurat.
Ya, yang lebih penting tuh Roh Kudus itu mendatangi ahli Taurat. Kalau memang dengan perkataan atau dengan Roh Kudus dibebaskannya Maryam dari hukum rajam Yahudi, Maria ngapain mendatangi Maria? Ngapain mendatangi Yusuf? Yusuf pula lagi didatangin, ngapain? Gak ada kerjaan gitu, Roh Kudus itu gak ada kerjaan. Nandangnya aja. Enggak, Dinda ya. Berikan satu Waktu ayat dalam 1 Bible. menit Aku ikuti lagi. narasimu. Ya, aku ikuti pembelaanmu. Jika memang dengan Roh Kudus dia bebas dari hukum rajam Yahudi, kasih satu ayat dalam Bible, Dinda. Dari kitab Matius sampai dengan Wahyu, di mana dikisahkan Roh Kudus mendatangi ahli-ahli Taurat. Kalau dari Kejadian sampai Wahyu, Dinda, ku jamin nggak ada. Tapi kalau dari Bible kau belah, di dalamnya mana tahu tulisan ada, coba kau belah dulu Bible. Gimana tahu di situ ada? Karena dulu waktu aku baca Bible, ku lihat sampul Bible yang belum ku belah itu. Sampul Bible yang belum ku belah. Itulah mungkin silapnya aku, mana tahu di dalam sampul itu ada tulisan lagi kan? Ya kan ada tulisan lain kan? Coba Dinda, jika itu tidak kebuktikan, maka jangan paksakan aku untuk percaya Yesus pernah dilahirkan di atas bumi ini. Jadi jangan kau mencoba-coba untuk mensamakan atau membedakan antara tokoh yang memang nyata pernah dilahirkan dengan tokoh fiktif, yaitu Yesus. Tokohnya fiktif, kisahnya mencuri dari kisahnya Waktu Isa habis. ibnu Maryam. Banjir. Cair bro! Cair bro! Oke, oke. Teman-teman, ya siap, dimulai aja Kak. Ya, Bang Faruk tadi bilang kisahnya mencuri dari Ibnu Maryam. Oke, kita gunakan logika kita. Benar, logika kita. Apakah mungkin yang datang duluan, cerita yang datang duluan itu mencuri yang datang belakangan? Oh Tuhan Yesus. Logikanya lo nggak nyambung. Apakah mungkin misalnya abang saya itu mencuri cerita saya duluan abang saya kalau lahir dibandingkan saya? Gunakan analogi kita, gunakan akal kita ya teman-teman, ayo kita gunakan akal kita. Makanya saya butuh validasinya. Cerita di dalam Al-Quran itu sumbernya dari mana Bang Faruk? Kalau tidak diambil dari cerita yang ada di abad pertama, Bang Faruk gunakanlah itu analogi mendasar, itu logika mendasar. Jangan gunakan logikal falasi di sini, ya. Apakah mungkin yang datang duluan mengambil yang datang di abad ke-7, teman-teman? Tidak mungkin. Loh, sedangkan di Al-Quran Bang Faruk, di Al-Quran Bang Faruk sendiri menyatakan wajib mengimani Injil-Injil terdahulu, kitab-kitab terdahulu. Lah ini kok dibilang mencuri? Bang Faruk banggar lagi apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Makanya narasi itu harus ada sumber dan data, ya teman-teman ya, harus ada sumber dan datanya. Bang Faruk tadi bilang ya, saya tidak akan menjawab lagi tuh teman-teman, karena tidak disenggol sama sekali apa yang menjadi pertanyaan saya. Siapa yang digantikan, historikalnya hidup di abad keberapa, tidak disenggol lagi teman-teman. Sedangkan saya dari tadi berkutat menjawab pertanyaan Bang Faruk terus. Bang Faruk bertanya terus framing, kalau saya jawab nanti kamu akan framing. Framing saya di mana? Apakah salah ketika saya bertanya? Ada di dalam An-Nisa 157, Isa tidak disalibkan melainkan diserupakan. Saya mau tahu hidupnya di abad keberapa? Apakah itu sebuah framing? Nggak ada framing di situ. Itu pertanyaan yang mendasar. Kita harus cross check. Terus Bang Faruk tadi bilang ya, Al-Quran tidak menceritakan Isa itu lahir di abad keberapa. Ya udah, mulai hari ini jangan samakan lagi Isa di dalam iman Bang Faruk dengan Tuhan Yesus kami yang hadir di abad pertama. Karena apa? Fakta sejarah kami ada, Alkitab menjelaskan itu. Tetapi di dalam Al-Quran atau hadis Bang Faruk tidak menjelaskan Isa itu hidupnya di abad keberapa. Tidak ada historikal yang jelas menyatakan Isa itu pernah datang ke dunia ini atau tidak. Tidak ada historinya. Bang Faruk tidak menyebutkan, tapi nggak apa-apa, saya bantu Bang Faruk ya. Saya bantu Bang Faruk sedikit untuk menjawab pertanyaan Bang Faruk ya, sebentar ya teman-teman ya. Saya bantu Bang Faruk sedikit. Saya bukakan dulu datanya. Sebentar. Mohon izin ya teman-teman ya, sebentar ya. Masih berapa menit ya waktu saya? Oke. Di dalam 1 menit 48 detik. Oke, Quran 19 ayat yang ke-16. Ini mungkin dari sini Bang Faruk nanti bisa menjawab pertanyaan saya ya.
menggunakan Al-Quran Bang Faruk ini. Bukan berarti saya menyamakan ya, tidak ya. Tapi Bang Faruk tidak mau jujur ketika berdiskusi. Di dalam surat Maryam ayat yang ke-16, surat Maryam ayat yang ke-16, ini yang paling mendasar dulu. Belum saya tunjukkan yang lainnya Bang Faruk, di dalam tafsir Bang Faruk ya. Ceritakanlah dalam kurung Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Itu di sebelah timur Baitul Maqdis Bang Faruk. Bang Faruk tadi bilang tidak diceritakan. Waktu 1 menit lagi. Itu ada diceritakan di sebelah timur Baitul Maqdis. Ya, Bang Faruk, saya tidak menjawab dulu apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Karena apa? Bang Faruk tidak mau menjawab pertanyaan saya. Tunjukkan. Saya tidak minta di dalam Al-Quran loh. Yang saya minta hadis literasi Islam. Hidupnya di abad keberapa? Kalau tidak bisa ditunjukkan, mohon maaf, cerita ini tidak valid untuk saya. Karena apa? Tidak ditunjukkan sama sekali historikalnya Isa itu hidupnya di abad keberapa. Jadi jangan sama-samakan antara Isa dan Yesus setelah ini. Ya silakan untuk Bang Faruk menanggapi terakhir, karena udah mau jam 2 teman-teman. Di awal aku udah ngomong 1 jam ya. Aku nggak akan menanggapi lagi. Silakan Bang Faruk tanggapi, setelah itu saya selesai. Mohon izin ya, mungkin kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, ya bentar ya saya. Berarti ini closing statement ini Bang Faruk nih. Saya akan menanggapi lagi Bang Faruk. Gitu. Oke, waktu habis. Boleh. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Sebegitu sederhananya, sebegitu sedikitnya, tapi yang penting ya berisi dan padat disampaikan oleh Allah tentang Isa ibnu Maryam. Ya, karena yang poin penting di situ adalah bagaimana Maryam bebas dari hukum rajam Yahudi. Sedikit begitu informasi pun yang disampaikan dalam Al-Quran tentang Isa, itu pun kalian tuhankan dia. Ada aja orang yang nggak berakal nuhankan dia. Walaupun dia sudah berteriak, "Qala ini abadullah, qala ini abadullah, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah." Datang Oten, dia Tuhan, Oten, nggak peduli dia, nggak peduli. Jadi kalau kau tanya historikalnya Dinda, ya kau datang berikutnya atau kita offline saja, aku bisa jabarkan kepadamu. Dimulai dari kisah ditulis dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Maryam dimulai ayat 16. Dari tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama kami menunjukkan kapan tempat lahirnya. Dimulai dari berbuahnya pohon kurma, itu panjang kisahnya. Tapi yang bikin Babang Faruk ini sedih Dinda, kenapa kau tidak mau jujur bahwasanya Bible-mu itu tidak mampu menjelaskan bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi, Dinda. Sekarang gini kau katakan pula, bagaimana yang datang pertama kali menjiplak yang datang berikutnya. Halo Dinda, kau kitab terjemahan. Tak pernah kulihat orang Indonesia ini memegang Bible dengan original teksnya bahasa Yunani, Dinda. Terjemahan kalian itu adanya abad ke-17, Dinda. Adanya abad ke-17. Quran kami turun abad ke-7. Bisa saja terjemahanmu mencontek ketika Al-Quran dibacakan dalam kisah Isa bin Maryam di dalam kitab Maryam itu sendiri. Kalau memang kalian mau buktikan bahwasanya kisah Isa bin Maryam yang kalian contek, kalian jadikan Yesus sebagai tokohnya, kisah Isa bin Maryam, tokohnya Yesus yang kalian bikin namanya. Coba, nah ini pertanyaan ini keras nih. Sebutkan satu saja manuskrip tertua dari Bible dalam original teksnya di dalam Kodeks Sinaiticus yang menuliskan kitab Matius 1, Lukas 1 dan juga Lukas 2, Matius 2. Di mana? Mana? Tunjukkan dari Kodeks Sinaiticus. Ya, Kodeks Sinaiticus potongan-potongan manuskrip Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2 yang menceritakan tentang kelahirannya Yesus di situ. Mana? Ada? Enggak ada, Dinda. Manuskripnya enggak ada,
Tiba-tiba abad 17 muncul ceritanya Dinda. Sementara Quran kami dari 1500 tahun yang lalu tidak berubah original teksnya Dinda. Dan kami sudah terbiasa menyimpan Quran di rumah kami, adanya mushaf Quran di rumah kami dalam bentuk original teks dan juga terjemahan Dinda. Kau harus terima kenyataan. Bibel yang kau pegang itu adanya abad ke-17 Dinda. Telan kenyataan pahit itu. Ya, sementara aku sendiri dari cendekiawan Kristen, ketika aku belajar dulu, ku buka itu tuh cendekiawan Kristen, pendeta-pendeta hebat Kristen, nggak pernah mau menunjukkan manuskrip tertua dari kitab Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2 ketika bercerita tentang kelahirannya Yesus. Waktu 1 menit Bahkan lagi. lebih aneh. Sah? Waktu 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Bahkan ada kisah yang aneh, Dinda. Kalau kita belajar dari sanad informasi, dalam Matius 1 nomor 18 dikisahkan dalam Matius 1 nomor 18 dikisahkan Gabriel mendatangi Maria, dikatakan Maria itu hamil dari Roh Kudus. Lukas 1 nomor 31 dikisahkan Gabriel mendatangi Maria dan berkata, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah kau namakan dia Yesus. Yang jadi pertanyaan, ketika kisah Maria bertemu dengan malaikat, di mana Matius waktu itu Dinda? Kok tahu-tahu pula dia menulis Bibel? Di mana Matius? Di mana Lukas ketika malaikat mendatangi Maria? Di mana Lukas? Di mana Lukas? Harusnya kau cari tahu apakah mereka ada di kamarnya Maria juga? Elok pula dia menulis. Tahu dari mana Matius dan Lukas kisah itu? Elok pula dia menulis. Waktu habis. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Siap, Tegang dia udah tema. Terima kasih untuk diskusinya ya. Ini udah mau Sebentar. nekat, dia naik ke atas udah nekat. Oke, sebentar. Oke. Ya, silakan. Karena di awal saya udah ngomong tadi ya 1 jam gitu. Karena saya harus siap-siap buat berangkat besok. Banyak hal yang harus saya beli gitu. Nah, jadi kita akan lanjutkan diskusinya nanti. Kalau memang saya bisa selesai sore, kita akan lanjutkan sore. Tapi kalau bisa ya Bang Faruk ya, diskusi itu elo itu pakai data Bang Faruk. Jangan modal framing sana sini. Giliran di closing statement Bang Faruk bilang, kalau mau offline aja saya jabarkan sejarahnya, kan lucu. Ya kenapa nggak dari awal aja bilang tadi kita diskusi offline Bang Faruk, bukan pas closing statement. Lucu kali, giliran udah tertekan lalu bilang nanti aja pas offline baru diceritakan mana datanya gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau memang Bang Faruk masih live sampai malam, kalau saya udah selesai nanti sore saya naik lagi karena memang ada keperluan saya jam 1, makanya dari tadi saya tunggu itu sebenarnya bisa 1,5 jam. Cuman kan Bang Faruk ada kegiatan kan tadi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya buat Bang Faruk, Pak KST, programnya luar biasa. Tidak ada mute, tidak ada potong-potongan. Kalau ada kata-kata saya yang menyakiti hati kalian juga saya minta maaf ya Bang Faruk, KST ya. Oke, selamat siang, saya izin turun ya teman-teman ya. Jadi memang begitulah berdiskusi teman-teman. Ketika lawan diskusi kita tidak mau jujur ya dengan pertanyaan kita di awal, kita jangan mau menanggapi. Jangan ditanggapi pertanyaan dia yang kedua. Jangan. Kita kejar dia terus. Nanti ujung-ujungnya kita yang dikejar. Padahal dia nggak punya data. Kita yang dikejar. Jangan. Saya bukan sehari 2 hari diskusi. Di dunia debat di TikTok ini mungkin baru ini saya muncul. Tapi di awal keislaman saya, bahkan sebelum saya masuk Islam, saya sudah diskusi sesama Kristen dulu. Gak kayak gitu kayak berdiskusi, Dinda. Aku bilang di awal tadi, modal dasar dari diskusi jujur. Kau jujur, benar Faruk. Saya tidak menemukan data secara konkret yang diterima oleh akal bagaimana Maria bebas dari hukum rajam Yahudi. Itu benar. Oleh karena itu, boleh aku bertanya kedua? Kau tanyakan. Ya, sejarahnya di tahun berapa Isa ibnu Maryam itu lahir, ya kan gitu. Nanti kita paparkan dari tanda-tanda yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Maryam.
Memang di dalam surah Maryam ayat 16 itu dikatakan di sebelah timur Baitullah. Sebelah timur Baitullah. Kalau data itu nanti kutanya aku paparkan kau, enak kau. Jadi rendang nanti kau buat aku. Di mana di sebelah timur Baitullah? Di mana? Di mana? Makan dong, cair dong. Maka ku bawa ayat 24-nya ketika dia pergi ke tempat yang jauh. Jauh itu sudah meliputi timur dan juga barat, Dinda. Karena poin yang terpenting itu dia menjauh dari kaumnya supaya dia jangan dirajam. Ini elok pula dia masih di Bethlehem. Udah hamil tanpa seorang suami di Bethlehem dia masih juga. Gimana itu? Nah kan? Terus kau cerita, oh bagaimana yang lahir duluan, yang ada duluan, mencuri kisah yang belakangan. Bagaimana Bible bisa mencuri kisah Quran sementara Bible duluan ada? Dinda, Bible yang ada pada kau terjemahan dari dulu sampai sekarang. Bukan original. Kasih kodeks sinetikus di dalam manuskrip tertuamu. Ada nggak tertulis itu Matius 1, Matius 2, Lukas 1, Lukas 2? Ada nggak? Kalau ada, paparkan di sini. Silakan kau translitkan perkata dalam manuskrip itu. Apakah sesuai dengan yang tertulis di dalam Biblemu terjemahan? Sesuai kah? Ngarang aja Dinda ini. Ya, jangan hanya kau aja ingin dipuaskan sementara kau tidak berupaya untuk menghadirkan edukasi dari diskusi kita sepanjang 1 jam tadi. Oke, lanjut itu. Oke, naikin yang lainnya, moderator Bang Bayu. Selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, naikin yang lain, moderator. Diskusinya udah dari tadi ya. Udah 1 jam. No, kalau ngomong fakta sejarah, emang sejarahnya itu salibnya sekarang Yesus di mana? Kalau ada fakta sejarahnya.